Ilmu dengan fasilitator Bapak Slamet Setiabudi dan pengajar praktik Ibu Nirma Puspa Liswati. Pada sesi ini saya berperan sebagai coach. Perkenalkan, saya Rosmini dengan fasilitator Bapak Slamet Setiabudi dan pengajar praktik Ibu Nirma Puspa Liswati. Pada sesi coaching kali ini saya bertindak sebagai coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ros, Ibu Selvi, selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu Fitri, selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu Fitri dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Ibu Ros, Ibu Selvi? Alhamdulillah saya sehat Ibu Fitri. Ibu Fitri sendiri bagaimana? Alhamdulillah Ibu sehat. Ibu Selvi bagaimana kabarnya? Puji Tuhan hari ini baik, sehat. Oke, baik ya. Untuk sesi coaching kita hari ini yang berperan sebagai coach itu adalah Ibu Selvi dan yang berperan sebagai coach adalah Ibu Asmi. Nah, untuk persiapan yang berkaitan dengan coaching hari ini, saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Selvi. Kira-kira persiapan apa yang sudah disiapkan untuk sesi coaching sebentar nanti, Ibu? Untuk coaching kali ini saya sudah mempersiapkan diri dengan menyediakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian mengikutinya sesuai dengan alur prioritas. Oke, luar biasa. Berarti sudah mantap ya persiapan Ibu untuk coaching sebentar. Oke, baik Bu. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kepada Ibu ya, saya sebagai pengamat, saya ingin mengingatkan kepada Ibu untuk memperhatikan 3 kompetensi dalam coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Bisa Ibu seperti itu kan? Oke, baik. Mungkin kita bisa mulai sesi praktik coaching kita pada hari ini. Bagaimana Bu? Ibu Rosmin, Ibu Selvi sudah siap? Siap, Bu. Oke, baik. Kita mulai ya Bu ya. Baik Ibu Selvi sendiri bagaimana kabar? Puji Tuhan baik, sehat. Ngomong-ngomong nih, kemarin katanya Ibu sempat mencari saya di ruang laboratoriumnya. Katanya ada sesuatu yang mau disampaikan. Bisa diceritakan? Iya nih Bu Sel, kemarin itu saya mencari Ibu Selvi untuk menceritakan suatu hal. Ini terkait peserta didik saya Ibu Selvi, yang akhir-akhir ini saya kok amati semakin banyak yang tidak bisa bertanggung jawab. Beberapa sih, tidak semua, tapi beberapa ini betul-betul saya melihat bahwa setiap tugas yang mereka dibebankan ke mereka itu tidak dilaksanakan dengan baik. Jadi Ibu ada masalah dengan siswa yang tidak bertanggung jawab. Siswa yang dimaksud ini adalah keseluruhan satu sekolah atau ada kelas-kelas khusus? Iya, saya kan memperhatikannya akhir-akhir ini karena dalam suatu tugas seperti jadwal kebersihan yang tiap pagi rutinitas dikerjakan, program ambil sampah buang sampah yang tiap pagi dilaksanakan juga, dan itu yang terjadwal keseluruhan, tentunya itu digabung dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi yang saya maksud ini beberapa siswa ini secara umum. Dari percakapan kita ini, apa yang menjadi tujuan Ibu atau harapan Ibu? Bu Selvi, saya berharap setelah saya melakukan coaching sama Ibu, saya mudah-mudahan setelah ini saya bisa dapat gambaran lah, atau minimal solusi, ide yang bisa saya pakai untuk meningkatkan rasa tanggung jawab peserta didik yang saya maksud tadi. Seperti itu ya. Berbicara tentang tanggung jawab peserta didik yang Ibu sampaikan tadi, indikasi apa yang menunjukkan peserta didik ini kurang menunjukkan tanggung jawabnya atau menurunnya tanggung jawab mereka? Iya, berbicara indikasi, saya ke tanggung jawabnya dulu Bu ya. Artinya tanggung jawab ini kan secara umum yaitu menurut saya adalah
secara sadar mereka melakukan amanah atau tugas yang dibebankan kepada mereka itu dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Saya juga tidak menginginkan hasil yang terlalu ideal. Yang saya pengen lihat cuma mereka berbuat dulu. Keinginan untuk melaksanakan tugas itu dulu yang saya mau lihat, baik itu tugas individu maupun tugas berkelompok ataupun tugas dalam berlembaga atau berorganisasi, tanpa saya harus awasi terus, tanpa saya harus marah-marah terus, atau tanpa saya harus ingat-ingatkan terus. Seperti itu sih menurut saya. Dan indikasi siswa yaitu ketika sudah ada jadwal atau ada tugas yang sudah terjadwalkan, mereka seharusnya semaksimal mungkin mereka laksanakan tugas yang sudah diamanahkan itu. Itu sih yang saya maksud bertanggung jawab. Seperti itu ya. Jadi mereka sadar sendiri terhadap tugas-tugas mereka. Mereka kerjakan tanpa harus ada paksaan atau perintah, seperti itu ya. Betul. Itu kondisi yang Ibu harapkan, seperti itu. Saya seperti itu yang saya mau. Kira-kira selama ini dalam Ibu menghadapi siswa-siswa yang kurang bertanggung jawab seperti itu, langkah-langkah apa yang sudah pernah Ibu berikan kepada mereka? Tindakan apa yang sudah Ibu berikan kepada mereka? Iya, mengenai langkah respon ya Ibu, respon saya sekiranya saya maupun teman-teman guru lain yang khususnya piket pada hari itu tentu memperhatikan siapa-siapa siswa yang tidak bertugas, yang kemudian sudah terjadwal tapi tidak melaksanakan tugas. Guru-guru memiliki metode cara sendiri-sendiri untuk cara menegur mereka. Kalau ditanya ke saya, ya saya saat itu menurut keyakinan saya yang betul adalah saya memanggil mereka ke ruang tertutup. Saya panggil mereka ke ruang tertutup dengan niat saya menanyakan kenapa sampai mereka melakukan hal seperti itu, tidak bisa bertanggung jawab. Kemudian saya mencoba menggali informasi penyebab mereka bersikap seperti itu, dan yang terakhir saya mengajak mereka untuk berkomitmen untuk memperbaiki sikapnya ke depan. Itu sih yang saya lakukan, Bu Selvi. Dari hal-hal yang sudah Ibu lakukan tersebut, apakah itu sudah memberi efek jera atau pengaruh yang baik bagi mereka? Iya, efek dampak ya. Ya, tentu Ibu Selvi, ketika saya melakukan tindak lanjut atau memberikan respon, yang saya maksud tadi adalah pendekatan personal dengan cara memanggil mereka ke ruang tertutup. Setelah itu saya tidak biarkan begitu saja. Tentu saya harus mengevaluasi kira-kira apa ketika saya kasih respon seperti ini, anaknya seperti apa ke depannya. Saya memperhatikan beberapa anak ini. Awalnya iya itu berdampak, menurut saya berdampak 1 hari 2 hari, ternyata tetapi setelah akhir-akhir ini yang saya perhatikan, ini sudah masalahnya saya, ketika tidak ada guru piket yang bertugas pada hari itu, mereka pun tidak mengerjakan tugas. Ada yang datang terlambat padahal sudah tahu jadwalnya hari itu bertugas, bahkan tapi ada juga yang sudah terlambat tapi tidak mengerjakan tugas. Betul-betul tidak ada rasa tanggung jawab. Itu di saat ketika merasa tidak diawasi, apalagi kalau guru piketnya tidak datang atau berhalangan hadir pada hari itu. Itu Berarti Ibu melakukan pendekatan secara personal, memanggil mereka secara individu, lalu menasihati mereka. Kira-kira adakah cara lain yang sudah pernah Ibu lakukan selain itu? cara lain selain pendekatan itu tidak ada, Bu Self. Saya melakukannya kan baru akhir-akhir ini juga saya perhatikan, sampai saat ini baru itu sih, baru pendekatan personal itu. Iya. Kalau melihat tadi dari adanya stakeholder seperti ada guru piket, kemudian sudah ada jadwal yang terlampir, kira-kira apa yang menjadi rencana Ibu selanjutnya dengan melihat adanya guru piket maupun jadwal tersebut? Apa mungkin yang bisa Ibu lakukan ke depannya? Iya, ke depannya ini sudah yang saya harus pikirkan, Ibu. Tetapi saya sudah memikirkan salah satu cara, mudah-mudahan ini berhasil, itu ini kan masalah nilai nih, Bu Selvi.
Tentu nilai berkaitan untuk penanaman nilai itu butuh waktu atau butuh proses, tidak semudah yang kita mau atau yang kita harapkan. Jadi tetap harus butuh rekan kerja yang masuk tadi. Kita punya kompetensi kekuatan yaitu rekan-rekan kerja yang harus kerja sama. Kemudian sudah ada metode-metode jadwal-jadwal itu kan cara supaya mereka untuk melaksanakan tugas. Saya kembali ke nilainya dulu. Yang saya maukan ke depan ini mereka memiliki nilai tanggung jawab. Nah, nilai tanggung jawab yang saya maksud ini adalah saya kepengen anak-anak saya ini dari segala hal mereka bisa bertanggung jawab seperti itu. Karena memang saya melihat peserta didik ini, saya melihatnya bukan peserta didik lagi. Yang saya lihat ini adalah masyarakat yang mereka adalah masyarakat yang tentunya ke depan akan memiliki amanah atau tanggung jawab yang lebih daripada sekarang. Tapi makanya penanaman nilai-nilai tanggung jawab itu penting. Dan alhamdulillah saya mengaitkan dengan pelajaran referensi yang saya dapat di pendidikan guru penggerak CGP ini tentang nilai-nilai kebajikan yang universal itu sekira itu yang akan saya kaitkan dengan masalah saya. Sepertinya itu bisa saya ambil cara ke depannya, yaitu penanaman nilai-nilai kebajikan. Salah satunya adalah tanggung jawab, disiplina, mungkin amanah akan masuk di dalam melalui kesepakatan kelas seperti itu. Itu sih Bu Selvi. Berarti cara-cara penanaman nilai itu dengan memberikan atau membuat kesepakatan kelas ya, seperti itu. Ya. Karena kesepakatan ini kan sebagai bentuk acuan lah, iya kan? Karena tanpa disepakati apa yang kita tahu bahwa ini loh yang jadi acuan kita untuk berbuat seperti itu. Kalau dulu mungkin peraturan mungkin, tapi ini kesepakatan, kita ubah jadi kesepakatan supaya terlihat bukan dari saya atau dari kepala sekolah yang membuat suatu perintah, tapi ini adalah sama-sama kita meyakini dan sama-sama kita menjalankan seperti itu. Ya, lalu bagaimana cara Ibu dalam membuat kesepakatan kelas ini? Langkah-langkah yang bagaimana yang akan Ibu lakukan? Iya, penerapan Bu Selvi ya. Yang mengenai penerapan kesepakatan kelas, saya sudah memikirkannya Bu Selvi. Mungkin ada beberapa proses atau beberapa tahap. Yang pertama itu adalah tahap perencanaan, di mana di situ saya harus membangun komunikasinya ke kepala sekolah sama rekan-rekan kerja, khususnya ke wali kelas. Kemudian tahap penerapannya, karena ini kesepakatan, jadi saya harus membuat suatu kondisi di mana saya bertatap muka sama anak-anak yang mungkin satu kelas yang saya ajak untuk mengeluarkan ide dari mereka mengenai nilai-nilai yang perlu kita sepakati atau kita yakini demi kepentingan kenyamanan bersama seperti itu. Jadi kesepakatan ini bukan dari saya tapi dari peserta didik itu, karena saya yakin bahwa mereka tahu bahwa ini ya sebenarnya mereka punya nilai-nilai positif di dalam tubuh mereka. Makanya Ki Hajar mungkin menyuruh kita untuk menuntun dan menghidupkan potensi-potensi yang ada pada mereka itu. Seperti itu. Berarti strategi Ibu membuat kesepakatan kelas ini per kelas seperti itu ya, satu persatu dalam kelas itu ya? Iya betul, per kelas. Ya, satu kelas. Kira-kira itu membutuhkan berapa lama waktunya? Waktu kalau semua kelas, kebetulan di sekolah cuma 3 rombel, 3 kelas, saya punya butuh 2 minggu lah. 2 minggu ya? Saya kan misalnya satu kelas 2 kali pertemuan gitu, jadi 1 kali pertemuan 1 minggu mungkin di kelas ini, satu minggu kemudiannya di kelas 2, dalam waktu 1 minggu saya bisa masuk 2 kelas gitu. Kira-kira nih kapan Ibu bisa mulai melakukan rencana ini? Iya, actionnya ya minggu depan insyaallah saya bisa. Apa yang bisa Ibu persiapkan sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Terlebih dulu, maksudnya apa yang harus Ibu persiapan diri sebelum Ibu memberikan melakukan tindakan kesepakatan kelas kepada setiap kelas tersebut? Apa yang perlu Ibu siapkan? Persiapan mungkin 2 hal ya.
Pertama mungkin tidak secara teknis dan secara teknisnya. Yang tidak secara teknis mungkin lebih kesiapan saya dulu, kemudian kolaborasi bersama teman-teman, kemudian nanti secara teknisnya persiapannya itu bahan-bahan mungkin yang disiapkan dalam kesepakatan, alat dan bahan, dan peserta didik yang akan menyepakati itu sih persiapannya. Saya kira kesepakatan kelas ini juga tidak membutuhkan terlalu banyak kesepakatan, yang penting kerjasamanya sudah ada, nilai-nilai yang kita pahami sama-sama, itu yang kemudian kita sepakati. Kira-kira nanti kalau dalam membuat kesepakatan kelas ini ada hambatan atau kendala yang Ibu temui, apa yang dapat Ibu lakukan? Hambatan, kendala yang ya sekiranya memang saya harus memikirkan itu juga Ibu Selvi, bahwa setiap melakukan kegiatan atau rencana pasti ada saja kendala, tapi mudah-mudahan dengan komitmen yang kuat, insya Allah kendala mungkin bisa jadi tidak terlalu berarti, kalaupun ada itu bisa diminimalkan atau bisa diatasi lah. Kalau saya pikir sih kekuatan terbesar saya untuk meminimalkan itu kendala itu adalah kerjasama, kolaborasi semua stakeholder, kepala sekolah ikut ambil peran, apalagi wali kelas, teman-teman yang setiap hari piket diberi tugas juga melaksanakan dengan baik, seperti itu kekuatan yang bisa saya andalkan lah untuk mengantisipasi kendala-kendala kedepannya. Dalam melakukan rencana ini, menurut Ibu siapa yang bisa membantu Ibu mengingatkan kepada Ibu tentang terkait dengan komitmen atau rencana tindakan yang akan Ibu lakukan? Mengingatkan siapa ya, teman-teman sejawat mungkin, khususnya wali kelas ya. Karena mungkin saya lebih di penerapannya nanti saya lebih banyak berinteraksi dengan wali kelas, mengingat wali kelas kan yang mungkin paling dekat di antara satu kelas itu, psikologinya mungkin lebih ini, kekatan emosionalnya juga lebih dekat, seperti itu sih. Dari percakapan kita ini, apa yang bisa Ibu simpulkan atau yang Ibu dapatkan itu apa? Ya, simpulan atau manfaat yang saya dapat sore hari ini, alhamdulillah Bu Selvi, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih, berkat coaching pada sore hari ini setidaknya saya sudah dapat gambaran langkah awal yang harus saya buat. Saya sudah punya rencana untuk penanaman nilai, rasa tanggung jawab itu melalui kesepakatan kelas tadi yang saya maksud. Kemudian waktunya sudah saya targetkan sekitar 2 minggu lah saya punya waktu, dan akan dimulai minggu depan. Dan adapun yang berperan, ikut ambil peran sama rencana saya ini, ya seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Gitu. Saya sudah punya gambaran yang komplit kayaknya. Ya. Okay. Wah, luar biasa ya Bu. Dengan percakapan ini Ibu dapat menentukan sendiri solusi atau langkah-langkah yang harus Ibu lakukan terhadap masalah yang Ibu hadapi saat ini. Apa yang menjadi tindak lanjut dari sesi coaching kita kali ini? Tindak lanjutnya mungkin nanti saya akan berkomunikasi lagi kepada Ibu Selvi kalau nanti untuk melihat rencana progresnya. Nanti kalau saya sudah mulai terjun dapat kendala, bisa saya kembali coaching lagi ya. Ya, boleh sekali Ibu. Saya juga sangat menantikan cerita dari Ibu. Saya juga menantikan ada progres dari peserta didik Ibu. Iya, betul. Semoga komunitas di sekolah, lingkungan sekolah itu semua selalu ke arah yang lebih baik ya. Amin Ibu Selvi. Perlu kolaborasi dan komunikasi ya Bu. Betul sekali. Oke, tidak terasa waktu kita sudah sejauh ini. Mohon maaf mungkin masih ada kesibukan masing-masing. Nanti kita bertemu pada minggu depan ya Bu. Iya Bu Selvi. Terima kasih Bu Selvi ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas praktik coaching kita hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, dengan baik ya Bu ya. Saya melihat tadi
sesi coachingnya sudah berjalan dengan sesuai alur Tirta, di mana sudah ada tujuannya, sudah ada identifikasi masalahnya, kemudian sudah ada rencananya ke depan seperti apa rencana aksinya, dan sudah ada tanggung jawab yang sudah disampaikan oleh coaching kepada coaching. Dan saya lihat juga Ibu Selvi sudah bisa menggali potensi-potensi atau ide-ide yang bisa dilakukan oleh Ibu Rosmini untuk menghadapi masalah yang dihadapi. Kemudian saya ingin bertanya dulu tentang perasaan Ibu sebagai coaching pada hari ini. Wah, luar biasa ya perasaan saya deg-degan dengan coaching ini, karena saya harus tetap fokus dengan coaching. Saya juga merasa senang karena melalui percakapan ini sama-sama kita saling sharing dengan apa pengalaman yang kita dapatkan. Oke, baik, ada perasaan deg-degan ya seperti itu dan bersemangat. Oke, baik, untuk berkaitan dengan proses coaching, kira-kira kendala-kendala atau hambatan Ibu hadapi ketika Ibu berperan sebagai coach. Apakah ada kendala-kendala atau hambatan? Hambatan atau kendala yang saya hadapi selama coaching tadi, di mana saya harus tetap fokus terhadap jawaban dari coach, sehingga saya harus mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali lagi ide-ide dari coach. Oke, seperti itu ya Bu, berkaitan dengan hambatan atau kendala. Kemudian kira-kira Ibu merasa kompetensi yang sudah ada di diri Ibu, yang sudah baik di diri Ibu, kira-kira kompetensi apa dan kompetensi apa yang harus Ibu tingkatkan dan Ibu perbaiki ke depannya pada saat Ibu melakukan coaching? Untuk kompetensi yang sudah saya miliki, yaitu saya sudah mulai mampu untuk memfokuskan atau menghadirkan diri secara penuh terhadap coaching. Kemudian kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan untuk memberikan pertanyaan berbobot dan menggali ide-ide dari coaching. Oke, itu kompetensi yang sudah Ibu miliki, yang menurut Ibu sudah bisa Ibu lakukan ya. Dan berkaitan dengan kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan, kira-kira masih kurang di diri Ibu. Kompetensi apa itu, Ibu? Kompetensi bagaimana saya harus bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, pertanyaan-pertanyaan romantik, sehingga terus menggali potensi yang dimiliki oleh coach. Oke, seperti itu. Berarti dalam mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, dalam Ibu, kira-kira trik-trik apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi atau untuk bisa meningkatkan kompetensi yang masih kurang di diri Ibu tersebut? Trik-trik atau cara yang dapat saya lakukan untuk memperbaiki kemampuan saya ke depannya, saya akan berlatih lagi dengan cara melihat praktik baik dari teman-teman guru lainnya, apakah itu melalui tayangan video yang dapat diakses melalui YouTube, ataupun saya bisa sharing langsung dengan rekan-rekan sejawat saya yang sudah pernah melakukan praktik baik. Oke, baik Bu, luar biasa sekali ya. Sepertinya sudah mantap untuk menjadi coaching yang profesional seperti itu Bu. Semoga bisa lebih baik lagi ke depannya. Mungkin semoga apa yang kita lakukan hari ini, yaitu praktik coaching yang kita lakukan hari ini, bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Baik Bu, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum. Demikian sesi praktik coaching dengan menggunakan alur kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat dan berguna. Terima kasih. Salam dan bahagia.